Banyak orang berpikir bahwa semua sayur itu pasti sehat, apalagi untuk orang tua. Setiap hari makan sayur dianggap sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap kuat di usia senja. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh mengalami banyak perubahan. Pencernaan tidak lagi sekuat dulu, fungsi ginjal mulai menurun, tekanan darah lebih mudah naik, dan daya tahan tubuh pun tidak seprima saat muda. Karena itulah, tidak semua sayur aman dikonsumsi oleh lansia jika dimakan sembarangan atau dalam jumlah berlebihan. Banyak kasus lansia yang merasa sudah makan sehat karena rajin makan sayur, tetapi justru sering merasa lemas, perut kembung, nyeri sendi, tekanan darah naik, bahkan kadar asam urat menjadi tidak stabil. Sayangnya, hal ini sering dianggap sebagai bagian wajar dari proses penuaan. Padahal, bisa jadi penyebabnya berasal dari jenis sayur yang dikonsumsi setiap hari tanpa disadari. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh tidak hanya membutuhkan makanan bergizi, tetapi juga makanan yang mudah dicerna dan tidak membebani organ penting seperti ginjal dan lambung. Sayur memang sumber vitamin, mineral, dan serat, namun beberapa jenis sayur mengandung zat tertentu yang justru bisa menimbulkan masalah jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia. Masalahnya, informasi tentang sayur berbahaya untuk lansia jarang dibahas secara jelas. Banyak orang tua tetap mengonsumsi sayur yang sama seperti saat mereka masih muda, tanpa mengetahui bahwa kondisi tubuh mereka sudah berubah. Akibatnya, keluhan demi keluhan muncul secara perlahan, mulai dari susah tidur, nyeri otot, sering buang air kecil di malam hari, hingga rasa cepat lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Karena itulah, penting bagi lansia dan juga keluarga untuk memahami bahwa pola makan di usia lanjut harus disesuaikan. Bukan berarti harus takut makan sayur, tetapi harus lebih bijak dalam memilih jenis sayur yang benar-benar menyehatkan dan menghindari sayur yang berpotensi membahayakan kesehatan jika dikonsumsi terlalu sering. Pada video ini, kita akan membahas secara perlahan dan mudah dipahami. Tidak dengan istilah medis yang rumit, tetapi dengan bahasa sederhana agar bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas 3 jenis sayur yang sebaiknya dibatasi atau dihindari oleh lansia karena dapat memicu masalah kesehatan tertentu. Selain itu, kita juga akan membahas 3 jenis sayur yang justru sangat dianjurkan karena membantu menjaga stamina, pencernaan, dan kesehatan tubuh di usia 60 tahun ke atas. Bab pertama ini bertujuan untuk membuka wawasan bahwa sehat itu bukan soal banyak makan sayur, tetapi soal makan sayur yang tepat. Dengan pemahaman yang benar, lansia bisa tetap menikmati makanan tanpa rasa khawatir, tubuh terasa lebih ringan, dan kualitas hidup pun menjadi lebih baik. Seringkali, orang tua enggan mengubah pola makan karena merasa sudah terbiasa sejak puluhan tahun lalu. Namun perlu diingat, tubuh kita terus berubah seiring bertambahnya usia. Apa yang dulu cocok, belum tentu cocok sekarang. Mengubah sedikit kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan di usia lanjut. Bayangkan jika hanya dengan mengganti jenis sayur tertentu, keluhan seperti perut kembung berkurang, tidur menjadi lebih nyenyak, tekanan darah lebih stabil, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Semua itu bukan hal yang mustahil, asalkan kita tahu apa yang perlu dihindari dan apa yang sebaiknya dikonsumsi. Setelah memahami bahwa tidak semua sayur selalu aman untuk lansia, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih penting. Di bab ini, kita akan membahas 3 jenis sayur yang sering dianggap sehat, tetapi justru perlu dibatasi atau bahkan dihindari oleh lansia usia 60 tahun ke atas jika dikonsumsi terlalu sering atau berlebihan. Tujuannya bukan untuk melarang sepenuhnya, melainkan agar lansia bisa lebih bijak dalam memilih dan mengatur porsinya. Sayur pertama yang perlu diperhatikan oleh lansia adalah sayuran tinggi purin, seperti bayam, kangkung, daun singkong, dan melinjo. Sayur-sayur ini memang mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan sering menjadi menu sehari-hari. Namun bagi lansia, kandungan purin yang tinggi bisa memicu naiknya kadar asam urat dalam darah. Jika dikonsumsi terlalu sering, hal ini dapat menyebabkan nyeri sendi, bengkak di kaki atau tangan, dan rasa pegal yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Banyak lansia mengeluhkan lutut sering sakit, jari terasa kaku saat bangun tidur, atau kaki terasa berat saat berjalan. Keluhan ini sering dianggap karena faktor usia. Padahal, bisa jadi salah satu pemicunya adalah konsumsi sayur tinggi purin yang terlalu sering tanpa disadari.
Terutama bagi lansia yang sudah memiliki riwayat asam urat, sayur jenis ini sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari dan perlu diimbangi dengan cukup minum air putih. Sayur kedua yang perlu dibatasi adalah sayuran yang menghasilkan banyak gas, seperti kol, sawi putih, brokoli, dan kembang kol. Sayur ini memang kaya vitamin, tetapi pada lansia dengan sistem pencernaan yang sudah melambat, sayuran ini bisa menyebabkan perut kembung, sering buang angin, rasa penuh di perut, bahkan mual. Akibatnya, lansia menjadi tidak nyaman setelah makan dan nafsu makan pun bisa menurun. Perut kembung pada lansia bukanlah hal sepele. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mengganggu kualitas tidur, membuat tubuh terasa lemas, dan memicu asam lambung naik. Banyak lansia yang akhirnya menghindari makan malam karena takut perut terasa tidak enak. Padahal, masalahnya bukan pada waktu makan, melainkan jenis sayur yang dikonsumsi. Sayur ketiga yang sering tidak disadari berbahaya bagi lansia adalah sayuran yang diawetkan atau diolah dengan garam berlebih, seperti sayur asin, acar, dan sayuran kalengan. Kandungan natrium atau garam yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani kerja ginjal. Di usia lanjut, fungsi ginjal sudah tidak sekuat dulu, sehingga asupan garam yang berlebihan bisa mempercepat kerusakan ginjal dan meningkatkan risiko hipertensi. Bagi lansia yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau penyakit jantung, konsumsi sayur asin atau sayuran kalengan sebaiknya sangat dibatasi. Meski rasanya lebih gurih dan menggugah selera, dampaknya bagi kesehatan jangka panjang cukup besar. Banyak lansia merasa pusing, cepat lelah, atau jantung berdebar tanpa menyadari bahwa salah satu penyebabnya adalah asupan garam yang terlalu tinggi dari makanan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa membatasi bukan berarti tidak boleh sama sekali. Lansia tetap boleh mengonsumsi sayur-sayur tersebut sesekali, asalkan dalam porsi kecil dan tidak setiap hari. Cara pengolahan juga sangat berpengaruh. Merebus terlalu lama, menambahkan banyak garam, atau mengonsumsi dalam keadaan dingin dapat memperburuk dampaknya bagi pencernaan lansia. Kunci utama pola makan sehat di usia 60 tahun ke atas adalah keseimbangan dan kesadaran. Lansia perlu lebih peka terhadap sinyal tubuh. Jika setelah makan sayur tertentu tubuh terasa tidak nyaman, perut kembung, sendi nyeri, atau tekanan darah naik, maka itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh sudah tidak cocok dengan jenis sayur tersebut. Setelah mengetahui sayur-sayur yang perlu dibatasi oleh lansia, sekarang saatnya membahas kabar baiknya. Tidak semua sayur berbahaya, justru ada beberapa jenis sayur yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh lansia usia 60 tahun ke atas. Sayur-sayur ini lebih mudah dicerna, kaya nutrisi penting, dan membantu menjaga tubuh tetap kuat, ringan, serta bertenaga meski usia terus bertambah. Sayur pertama yang sangat baik untuk lansia adalah labu siam. Sayur ini memiliki tekstur yang lembut, kandungan air yang tinggi, dan rendah kalori, sehingga sangat ramah bagi sistem pencernaan lansia. Labu siam juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil karena kandungan kaliumnya yang cukup baik. Bagi lansia yang sering mengalami perut terasa penuh atau susah buang air besar, labu siam bisa menjadi pilihan yang aman untuk dikonsumsi secara rutin. Selain itu, labu siam juga tidak memicu gas berlebih di perut, sehingga jarang menyebabkan kembung. Cara pengolahannya pun sederhana, cukup direbus atau ditumis ringan dengan sedikit minyak dan garam. Dengan pengolahan yang tepat, labu siam bisa menjadi sayur harian yang membantu tubuh tetap nyaman dan tidak terasa berat setelah makan. Sayur kedua yang sangat dianjurkan untuk lansia adalah wortel. Wortel kaya akan vitamin A yang sangat baik untuk menjaga kesehatan mata, terutama bagi lansia yang mulai mengalami penurunan penglihatan. Selain itu, kandungan seratnya membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Wortel juga memiliki rasa manis alami yang ringan, sehingga mudah diterima oleh lidah lansia. Bagi lansia, wortel sebaiknya dikonsumsi dalam kondisi matang, bukan mentah. Wortel yang direbus atau dikukus akan lebih mudah dicerna dan nutrisinya lebih mudah diserap tubuh. Konsumsi wortel secara teratur dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dan membuat tubuh terasa lebih segar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sayur ketiga yang sangat baik untuk lansia adalah buncis. Buncis mengandung serat, vitamin, dan mineral yang seimbang, serta relatif rendah purin, sehingga aman bagi lansia yang memiliki masalah asam urat. Teksturnya yang tidak terlalu keras membuat buncis mudah dikunyah dan dicerna, terutama jika dimasak dengan benar.
Buncis juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga cocok untuk lansia yang memiliki risiko diabetes atau kadar gula darah yang mudah naik. Dengan konsumsi buncis secara teratur dalam porsi yang wajar, lansia dapat merasa lebih bertenaga tanpa khawatir memicu lonjakan gula darah. Yang perlu diperhatikan adalah cara pengolahan sayur untuk lansia. Sayur sebaiknya dimasak hingga matang, tidak terlalu keras, dan tidak menggunakan terlalu banyak garam atau penyedap. Hindari menggoreng sayur terlalu lama karena dapat membuatnya sulit dicerna dan mengurangi nilai gizinya. Selain memilih jenis sayur yang tepat, lansia juga perlu memperhatikan porsi makan. Makan sayur secukupnya namun rutin jauh lebih baik daripada makan banyak sekaligus. Tubuh lansia lebih menyukai pola makan yang ringan, teratur, dan seimbang. Dengan memilih sayur yang tepat seperti labu siam, wortel, dan buncis, lansia dapat menjaga kesehatan pencernaan, tekanan darah, penglihatan, dan stamina tubuh secara keseluruhan. Sayur bukan lagi menjadi sumber masalah, melainkan menjadi sahabat yang membantu lansia menjalani hari dengan lebih nyaman dan bahagia. Setelah membahas sayur yang perlu dibatasi dan sayur yang dianjurkan untuk lansia, kini saatnya kita menyimpulkan semuanya dengan cara yang sederhana dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kesehatan di usia 60 tahun ke atas bukan tentang aturan yang rumit atau pantangan yang menakutkan, melainkan tentang memahami kebutuhan tubuh dan memperlakukannya dengan lebih bijak. Tubuh lansia memiliki ritme yang berbeda dibandingkan saat masih muda. Pencernaan bekerja lebih lambat, daya tahan tubuh tidak sekuat dulu, dan organ-organ penting seperti ginjal serta jantung perlu dijaga dengan lebih hati-hati. Karena itu, memilih makanan, terutama sayur, menjadi salah satu kunci utama agar tubuh tetap terasa ringan, nyaman, dan bertenaga. Hal pertama yang perlu diingat oleh lansia adalah tidak berlebihan. Bahkan sayur yang sehat sekalipun bisa menimbulkan masalah jika dikonsumsi terlalu banyak atau diolah dengan cara yang salah. Makan secukupnya, teratur, dan seimbang jauh lebih baik daripada makan banyak dalam satu waktu. Dengarkan sinyal tubuh, karena tubuh lansia biasanya cepat memberi tanda jika ada makanan yang tidak cocok. Tips kedua adalah perhatikan cara memasak. Sayur untuk lansia sebaiknya dimasak hingga matang, bertekstur lembut, dan tidak terlalu keras. Mengukus atau merebus adalah cara terbaik karena lebih ringan untuk pencernaan. Hindari terlalu banyak minyak, garam, atau penyedap rasa. Rasa alami dari sayur justru lebih aman dan menyehatkan untuk tubuh di usia lanjut. Tips ketiga adalah atur variasi menu. Jangan hanya mengandalkan satu jenis sayur setiap hari. Variasi membantu tubuh mendapatkan nutrisi yang lebih lengkap dan mencegah kejenuhan. Misalnya hari ini labu siam, besok wortel, lusa buncis. Dengan variasi sederhana seperti ini, tubuh tetap mendapatkan manfaat tanpa risiko berlebihan. Selain itu, lansia juga perlu memperhatikan waktu makan. Usahakan makan pada jam yang teratur dan tidak terlalu larut malam. Makan terlalu malam dengan porsi besar dapat membuat perut terasa tidak nyaman dan mengganggu kualitas tidur. Tidur yang cukup dan nyenyak sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jangan lupa untuk cukup minum air putih. Air membantu melancarkan pencernaan, menjaga fungsi ginjal, dan membantu tubuh membuang zat sisa. Banyak lansia yang jarang merasa haus, sehingga sering lupa minum. Biasakan minum sedikit demi sedikit namun sering, terutama setelah makan sayur. Bagi keluarga yang mendampingi lansia, peran Anda sangat penting. Dampingi dengan penuh kesabaran, ajak berdiskusi, dan hindari memaksa. Perubahan pola makan akan lebih mudah diterima jika dilakukan secara perlahan dan dengan suasana yang menyenangkan. Makan bersama keluarga juga dapat meningkatkan nafsu makan dan kebahagiaan lansia. Ingatlah bahwa tujuan utama dari pola makan sehat bukan hanya untuk memperpanjang usia, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup. Lansia yang makan dengan tepat biasanya lebih jarang mengeluh sakit, lebih aktif bergerak, tidurnya lebih nyenyak, dan secara emosional pun lebih tenang serta bahagia. Usia 60 tahun ke atas bukanlah akhir dari segalanya. Dengan pola makan yang tepat, termasuk pemilihan sayur yang bijak, lansia tetap bisa menikmati hari-hari dengan penuh rasa syukur, kenyamanan, dan kesehatan. Perubahan kecil yang dilakukan hari ini bisa membawa manfaat besar untuk waktu yang panjang. Semoga pembahasan dalam video ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan sederhana bagi lansia dan keluarga di rumah. Jika dirasa berguna,
Jangan ragu untuk membagikan informasi ini kepada orang-orang tercinta, karena kesehatan adalah anugerah yang patut dijaga bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari, dan sampai jumpa di pembahasan kesehatan lansia berikutnya.